selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku hebat. Hari ini kita akan belajar tentang struktur sosial bersama saya, Bu Sri Rahayu Utami SOS. Metode yang akan kita pakai adalah role play dan penugasan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah memahami perbedaan di masyarakat dikarenakan struktur sosial yang berbentuk vertikal dan horizontal. Kegiatan yang akan dilakukan yang pertama adalah siswa melakukan absensi, yang kedua siswa mendengarkan pemaparan, yang ketiga adalah siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Penilaian yang akan dilakukan yang pertama penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Mengapa di masyarakat itu ada perbedaan? Ya, benar. Karena bentuk struktur sosial yang vertikal dan horizontal. Kemudian yang kedua, karena manusia adalah gregorianus. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia berkelompok dan bersekutu. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial menurut Suryono Sukamto adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Contoh, saya Bu Yayu dalam posisi sosial adalah sebagai guru dan peranannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan penjelasan-penjelasan materi kepada para siswa. Bentuk struktur sosial yang pertama adalah vertikal, disebut dengan stratifikasi sosial. Yang kedua adalah horizontal, disebut dengan diferensiasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial menurut Max Weber adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Macam-macam stratifikasi sosial. Yang pertama adalah berdasarkan kekuasaan. Macam yang kedua adalah stratifikasi sosial berdasarkan kepemilikan harta. Macam yang ketiga adalah stratifikasi sosial berdasarkan status sosial dan peranan sosial yang dimiliki oleh seseorang di dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Macam-macam diferensiasi sosial. Yang pertama adalah perbedaan agama. Di Indonesia ada beberapa agama yang diakui. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat adalah Buddha, yang kelima Hindu, dan yang keenam Konghucu. Ya, perbedaan yang kedua adalah perbedaan suku bangsa. Menurut Kunchoro-Ningrat mengatakan bahwa suku bangsa yang ada di Indonesia adalah 119. Dari macam-macam bentuk stratifikasi dan diferensiasi sosial, muncullah masyarakat majemuk. Apa sih masyarakat majemuk? Masyarakat majemuk menurut Usman Peli adalah masyarakat yang dikategorikan menjadi dua hal yang unik, yaitu masyarakat dengan pembelahan vertikal dan masyarakat dengan pembelahan horizontal. Keragaman di masyarakat tidak hanya menimbulkan keunikan, tapi juga menimbulkan sikap partikularisme kelompok. Paham partikularisme cenderung mengutamakan kelompoknya sendiri dibandingkan kepentingan publik. Partikularisme dapat muncul pada persekutuan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat mendasar. Oke, pemaparan kita sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.